Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini kita membahas kitab Fathul Qarib, ya. Tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah pembahasan tentang hukum. Yang pertama, hukum menyamak, ya, kulit bangkai, atau bagaimana status daripada kulit bangkai itu sendiri ketika disamak. Kemudian yang kedua, nanti kalau cukup waktunya, sedikit membahas, karena itu tidak jauh, ya, masih dalam pembahasan tentang thaharah, adalah tentang larangan menggunakan emas dan perak sebagai bejana. Dan terakhir adalah tentang hukum siwak. Ya, nanti saya selesaikan 3 pembahasan ini, biar nanti pada pertemuan selanjutnya kita membahas tentang masalah rukun-rukun wudu, ya, atau pembahasan tentang wudu. Baik, yang pertama hadirin rahimakumullah adalah tentang hukum, ya, kulit, ya, bangkai yang sudah disamak. Apa sih disamak itu, ya? Disamak itu di dalam kitab Fathul Qarib itu disebutkan, yang dimaksud disamak itu adalah yunza fudul al-jilad mimma ya'fanhu minad dammi wa nahwihi bi syai'in harif ka'afsin, ya. Maksudnya itu adalah menghilangkan, ya, nazza itu menghilangkan sampai hilang, gitu, ya, setiap bekas-bekas yang menempel pada kulit. Di sini disebutkan, ya, dam, darah ataupun yang lainnya, ya, dengan sesuatu yang bisa membuat rasanya itu jadi harib ka'asfin, ya, jadi sepet, jadi tidak berasa seperti yang sebelumnya. Bisa juga direndam dulu terlebih dahulu kulit itu, ya, baru kemudian dihilangkan bekas-bekasnya, ya. Saya bacakan teksnya, ya. Wa juludul maytati tuthhar bid-dibaqi illa, ya, jildul kalbi wal khinzir wa ma tuladu minhuma aw min ahadihima wa 'admul maytati wa sya'ruha aw wa sya'riha najasun illa al-adami. Disebutkan di sini bahwa julud itu jamak dari jildun, ya. Kulit bangkai itu bisa menjadi suci atau bisa menjadi tidak bernajis lagi, seperti hukum asalnya itu ketika apa? Disamak, bid-dibaghi, ya. Tadi samak itu seperti itu, menghilangkan, ya, darahnya ataupun apapun yang menempel pada kulit tersebut sehingga dia bisa digunakan, kira-kira seperti itu. Nanti apakah digunakannya, ya, buat ya, kalau kulit kita biasa digunakan buat apa itu? Semacam, iya, buat pakaian, buat apa? Misalnya Pak Edi kerjanya di kulit, Pak, ya. Itu disamak dulu, Pak, ya. Bahasa kita disamak dulu, direndam, ya, sampai hilang, baunya hilang, baru kemudian digunakan. Kira-kira seperti disamak itu, ya. Jadi ternyata walaupun posisinya dia itu sudah menjadi bangkai, kira-kira begitu,
ya, kulit-kulit itu, maka dia tetap bisa menjadi suci ketika dia disamak. Ada pengecualiannya di sini, illa jildul kalbi, ya, kecuali kulit apa? Kulit anjing. Ya, ngomong anjingnya jangan terlalu ini ya. Anjing, itu ya. Kulit anjing, kemudian yang kedua itu adalah babi. Bahkan di sini disebutkan wa ma tulid, ya, atau tuladu minhuma aw min ahadihima, atau apapun yang terlahir dari dua binatang ini. Ya, maksudnya semuanya. Ya. Selain kulitnya juga. Kenapa? Karena dia kembali kepada asalnya. Ya, asalnya itu memang sudah haram. Ya. Jadi kalb dan khinzir itu, anjing dan babi itu memang asalnya sudah haram. Hukum asalnya sudah haram. Sehingga apapun yang berasal dari dia tetap sesuai dengan keharamannya. Kemudian wa azmul maitati, azm itu artinya tulang, ya. Tadi pembahasan yang pertama jildnya atau julud, ya, kulitnya. Nah, sekarang pindah ke azmul maitah, tulangnya sekarang. Tulang bangkai itu bagaimana hukumnya? Wa sya'riha, ya, kemudian rambutnya. Nah, kalau pada bagian tulang dan bulu atau rambut yang berasal dari bangkai itu artinya apa bangkai itu? Bangkai itu adalah binatang yang tidak disembelih dengan penyembelihan yang syar'i, kira-kira begitu. Disebutnya bangkai. Ya. Nah, pada posisi dia tadi jilid atau kulit itu bisa menjadi suci ketika disamak, gitu ya, atau dihilangkan semua bekas-bekasnya, dia bisa menjadi suci. Tapi pada kasus azmul maitah, pada kasus tulang kemudian bulunya, ya, disebutkan dalam kitab ini wa azmul maitati wa sya'riha najasun, maka najis, ya, kecuali ilal adabi, kecuali yang berasal dari manusia, tidak najis. Kenapa? Ya, kembali kepada hukum asalnya, bahwa manusia itu tidak najis. Seperti itu. Sampai sini paham? Paham ya? Bisa dilanjut? Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan. Yang kedua, pembahasan tentang isti'mal awani zahab wal fiddah. Ya, bagaimana hukum menggunakan bejana, ya, yang terbuat dari az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Di sini disebutkan dalam teksnya, wala yajuzu isti'mal awani zahabi wal fiddah. Ya, tidak boleh menggunakan, ya, wadah atau bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ya, ini mutlak, ya. Jadi saya pernah sampaikan sebelumnya bahwa hukum itu terkait dengan illah, gitu ya. Hukum itu terkait dengan sebab. Kalau nanti nggak ketemu sebabnya, cari hikmah tasyri'nya nanti. Ya. Contoh misalkan, ya, sederhana saja. Ketika kita disebabkan oleh saat kita punya wudu, ada sebab menjadi batal. Ya. Itu kan kalau kita cari sebab batalnya jelas, misalkan karena apa? Karena keluar dari dubur sesuatu misalkan, ataukah dari depan misalkan sesuatu, qubul atau dubur. Ya, berarti kan perubahan hukum itu
menjadi haram atau menjadi batal karena ada sebab gitu kan. Nah nanti ketika kita menanyakan hal yang lain, misalkan kenapa kok orang saat dia batal yang keluar belakang malah disuruh wudhu lagi, bukan belakangnya saja yang dibersihkan. Nah itu bisa kita temukan pada hikmahnya, atau memang dia tauqifi, sesuatu yang memang tidak dijelaskan langsung oleh Rasulullah SAW, tapi sifatnya sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan gitu ya. Jadi ada yang sifatnya ta'akuli, ada yang sifatnya ta'abudi, sesuatu yang rasional dan sesuatu yang sifatnya hanya mengikuti apa yang sudah menjadi contoh dari Rasulullah SAW gitu. Dalam segala persoalan ibadah seperti itu ya. Nanti kalau kita logikakan bisa nggak kelar nanti ya. Kenapa ini itu bisa nggak kelar, padahal itu sudah jelas. Oh udah, kita harus bisa membedakan, oh ini persoalan yang memang bisa dirasionalkan, ini persoalan yang tidak bisa dirasionalkan. Dalam persoalan yang kita bahas ini bisa dirasionalkan, tapi dalam kasus-kasus yang lain yang tidak perlu ya menggunakan rasio, tapi lebih kepada ta'abudi saja, ini adalah bentuk penghambaan kepada Allah atau mengikuti Rasulullah SAW, maka sudah selesai gitu. Itu bedanya agama kita dengan agama yang lain. Karena nanti kalau kita lihat proses tahrif nih agak nyimpang sedikit. Kitab-kitab yang ada di dalam kitab di luar Islam itu ada proses ta'akuli yang berlebihan, merasionalisasi teks Tuhan, katakan seperti itu. Kita udah nggak bisa menemukan itu teks-teks asli dari kitab Bible, itu kita nggak bisa menemukan hari ini, agak sulit lah. Kenapa? Karena sudah ada proses penyimpangan di dalamnya. Itu berangkat dari merasionalkan apa-apa yang menjadi teks Tuhan. Dalam teori sekarang itu yang disebut dengan tafsir hermeneutika gitu. Sama nanti hadis digitukan, dipersoalkan ya. Ayat dipersoalkan, hadis bisa dipersoalkan dengan kalimat begini dari kalangan orientalis. Nabi itu manusia ya, dan Nabi tidak bisa mengintervensi terhadap firman Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa firman Tuhan itu intervensi Rasulullah sebagai manusia biasa. Ini makin kacau nanti cara beragama kita. Ya, berbeda kita dengan agama yang lain. Oleh sebab itu Allah mengatakan langsung dalam ayatnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran itu dijaga langsung oleh Allah, dan bahkan ya orang-orang yang menghafal Quran pun ikut menjaga Al-Quran itu sendiri itu ya. Kembali, ini mutlak ini ya. Wala yajuzu isti'mal awani dzahab. Ya, tidak boleh menggunakan bejana wadah yang terbuat dari emas dan perak. Tetapi selain keduanya itu diperbolehkan, wa yajuzu isti'mal ghairihima minal awani. Ya, tapi boleh menggunakan bejana selainnya. Di dalam kitab fikih madhab Syafi'i yang lain itu disebutkan ya, bahwa pelarangan itu berangkat dari hadis Rasulullah SAW tentang ya larangan memakai sutra, kemudian meminum air dari bejana yang terbuat dari ya emas dan perak, bahkan memakainya sebagai piring dan seterusnya. Kenapa? Karena itu adalah ya disebutkan dalam hadis, wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah. Jadi disebutkan dalam hadis itu, alat itu adalah bukan untuk kita di dunia, tapi untuk orang kafir. Sedangkan nanti alat itu digunakan oleh kita di akhirat. Itu. Nanti kalau mencari hikmahnya bisa banyak. Ya, secara teks berarti ilatnya itu adalah ya ada pembedaan antara kafir dengan muslim, gitu kan? Untuk orang Islam ya penggunaan itu dilakukan bukan di dunia ya. Fa innaha lahum fid dunya. Ya.
walana fil akhirah, sedangkan untuk kita nanti di akhirat. Jadi Allah menjadikan alat-alat tersebut itu penggunaannya bukan di dunia, tapi nanti di akhirat sebagai bentuk apa? Reward bagi kaum muslimin. Karena memang alat-alat tersebut itu biasanya digunakan oleh orang-orang tertentu kan, seperti itu kan. Gak semua orang bisa menggunakan alat itu. Ya maka hikmah tasyri'nya misalkan kalau kita cari bisa saja banyak. Salah satunya adalah misalkan agama ini sebenarnya mengajarkan kesederhanaan kepada kita kan begitu. Biar tidak ada tidak ada jomplang yang terlalu jauh antara miskin dan kaya gitu. Ya. Coba bayangkan nanti kalau orang dibiarkan menggunakan pakaian itu harir tadi misalkan sutra. Ya. Kemudian nanti ada orang yang makan minumnya pakai emas dan perak. Wah, sombong-sombongan nanti kan. Ya, masing-masing merasa lebih hebat dibanding yang lain. Akan tapi juga ada pemaknaan yang lain di sini memang. Disebutkan di sini bejana selain dari emas dan perak, maksudnya adalah bejana yang suci. Ya, hukum asalnya mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Berarti mafhum mukhalafahnya adalah bahwa alat-alat tersebut minal zahab wal fiddah itu tidak dianggap suci, seperti itu. Terakhir, alhamdulillah, pembahasan yang ketiga itu adalah masalah hukum siwak ya. Saya bacakan teksnya, was-siwaku mustahabun fi kulli hal. Siwak itu mustahab ya, dianjurkan fi kulli hal, dalam setiap keadaan, illa ba'da zawal lis-shaim, kecuali ketika matahari ya, zawal itu sampai ya waktu zuhur lah katakan seperti itu ya, bagi mereka yang berpuasa. Wa huwa fi thalathati mawadhi'in ya asyad istihbaban ya. Dalam 3 keadaan itu sangat dianjurkan. Yang pertama, inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi, ketika mulut kita berbau maka siwak itu sangat dianjurkan. Yang kedua, indal qiyam minan naum, ketika seseorang baru bangun dari tidurnya, siwak itu dianjurkan. Wa indal qiyami ila shalah, dan ketika akan mengerjakan salat. Ya. Tentu siwak yang dimaksud di sini, hadirin rahimakumullah, kalau dalam bahasa kita hari ini itu adalah sikat gigi lah gitu ya. Meskipun nanti alat yang digunakan kita pernah bahas dalam kitab Asy-Syama'il itu, alat siwak yang dipakai oleh Rasulullah SAW itu ada 2 hal yang bisa kita kritisi. Yang pertama adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu bersifat apa? Bersifat sunnah fi'liyah misalkan. Jadi kalau kita mengikuti Rasulullah dengan apa yang digunakan oleh Rasulullah dengan menggunakan siwak, maka itu bagian dari sunnah kita kepada Nabi, atau hubbun Nabi, mencintai Rasulullah SAW. Yang kedua, ternyata alat itu memang tidak bisa digantikan. Ya. Modernisasi alat sikat gigi yang hari ini digunakan itu sebenarnya tidak bisa digantikan. Ya. Dari sisi kesehatan dan lain sebagainya itu bisa diteliti kenapa Nabi Muhammad SAW menggunakan kayu itu, bukan menggunakan alat yang sekarang kita gunakan misalkan. Ya. Itu pasti punya sisi perbedaan. Gitu. Ya. Akan tapi kan bukan berarti modernisasi yang terjadi hari ini itu menjadi sesuatu yang sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Karena yang menjadi ilah ya, tujuan ataupun sebab orang sikat gigi itu bukan pada alatnya sebenarnya. Karena bisa saja di satu tempat yang berbeda, di Afrika misalkan, mereka nggak punya alat-alat seperti yang modern sekarang. Akhirnya saya banyak temukan juga itu teman-teman Afrika, kayu yang ada digunakan untuk sikat gigi.
selama dia bisa digunakan untuk itu. Saya banyak menemukan. Makanya giginya orang Afrika itu lebih putih dibanding kulitnya. Ya, benar ya, Mas Budi, benar ya? Iya. Ya. Kulitnya hitam Mas, kalau giginya putih mereka. Ya. Hadirin rahimakumullah. Itu ya masalah siwak ya. Jadi kalaupun mau diganti dengan sikat gigi hari ini ya monggo gitu. Ya, monggo. Tidak ada masalah. Karena tadi esensinya itu adalah untuk ya menjaga gigi kita tidak berbau misalkan, ya, tidak mengalami kerusakan misalkan, dan seterusnya. Setelah kita makan minimal seperti itu. Ya. Nah, di sini ada 3 keadaan yang ya tadi kalau posisi ba'da zawal shaim, orang yang saat berpuasa matahari tergelincir, ya, itu posisinya makruh bukan haram, gitu ya. Jadi kenapa? Untuk menjaga kondisi puasanya. Alasannya itu. Nah, 3 posisi yang pertama tadi inda taghayyurul fam, ketika ada bau dalam mulutnya, itu diusahakan untuk sikat gigi. Karena nanti mengganggu yang lain misalkan seterusnya. Ya. Ketika sholat apalagi itu. Sholat itu kan makruh membawa bau-bau yang tidak sedap itu. Bau bawang. Ya. Kalau sholat bau rokok boleh nggak? Jasnya, jaketnya bau rokok gitu, boleh nggak? Masuk kategori bau bawang nggak dia? Hah? Mas Hermawan gimana ini jawabannya? Saya ngerokok masalahnya Ustadz. Iya. Kalau bau bawang tidak disamakan dengan bau rokok berarti aman bau rokok, ya. Tapi kalau bisa dikiaskan berarti bau rokok harus dihindari biar tidak mengganggu orang yang sedang sholat di sampingnya. Kemudian yang kedua ketika bangun tidur, makasih Pak. Ketika bangun tidur. Ya, itu dianjurkan sangat kita sikat gigi. Ya. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, indal qiyam ilas shalah, ketika mau sholat. Jadi kalimatnya itu ketika mau sholat, indal qiyam ilas shalah. Di sini memang tidak menjadi penjelasan yang sangat ini ya. Cuma Nabi pernah mengatakan begini teman-teman sekalian. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum lisiwaki indas shalah. Ketika mau sholat ya. Kalau tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, ya, maka aku perintahkan mereka untuk siwak ketika mau sholat. Maka perhatikan kalau mungkin sering lihat Imam Sudais misalkan, sebelum sholat itu dulu siwak dulu. Walaupun dia sangat ada adab ya, enggak begitu ya, ada adabnya gitu ya, pelan-pelan paling selesai. Berarti kan kalau di situ kalimatnya adalah indal qiyam ila shalah atau mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang itu ya, inda kulli salatin, ini ada hadisnya, ketika akan mengerjakan salat, berarti itu termasuk sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah ketika mau salat kita, ya. Cuman prakteknya begini, saya pikir ya, menurut saya, hemat saya, bisa juga misalkan kalau teman-teman yang di atas itu ya sebelum sholat sikat gigi dulu kan gitu kan, ataukah memang maknanya itu ketika sebelum takbir gitu ya. Saya kira itu tidak menjadi persoalan utama gitu ya. Jadi bisa juga dipahaminya seperti tadi apa yang dilakukan oleh Syekh Sudais, misalkan sebelum sholat dia itu dulu, ataukah memang sebelum mengerjakan itu kan maknanya tidak mesti pas waktunya kan, bisa juga berapa menit sebelum sholat dilakukan dia melakukan itu, ya berarti dia sudah melakukan sunnah bersiwak ya saat dia mau mengerjakan sholat gitu.
Jadi itu saya kira teknis ya, bisa dilakukan mana yang paling mudah. Karena memang dengan segala keterbatasan yang ada, coba bayangkan kalau sikat gigi yang dikantongin kan repot kan, sikat gigi dikantongin sama odol lagi kan, wah nambah repot kan, itu mempersulit malah ya. Jadi karena kondisi sekarang siwak itu juga bukan sesuatu yang mudah didapatkan, misalkan kadang-kadang berangkat haji baru bisa dapat misalkan ya. Jadi modernisasi tadi yang saya sampaikan di awal itu tidak menjadi sesuatu yang haram untuk dilakukan, karena esensinya yang kita ambil yaitu adalah membersihkan gigi kita atau mulut kita ketika ingin menghadap Allah. Yang pertama ketika sholat, yang kedua itu adalah saat bangun tidur, yang ketiga itu adalah saat memang kondisi mulut kita dalam keadaan berbau. Saya kira itu teman-teman sekalian ya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk memahami ilmu dengan mudah. Yang kedua dapat membimbing kita semuanya untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan ya. Itu saja dari saya, karena banyak sekali ini satu hari ini satu dua ya, malam sama sekarang harus berbagi waktu dengan yang lain. Saya kira itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada pertanyaan saya kembalikan kepada MC gimana teknisnya. Kalau tidak ada juga saya ikut aja. Ya, mohon maaf. Allahu minkum. Ya, Allah muwaffiq lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan untuk para jamaah yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Barengan ya. Mas Anggradin, moga Mas Anggra. Yang lain silakan. Lagi yang lain? Dua dulu ya. Langsung jawab Mas. Langsung jawab. Mas Arfan mau tanya? Oh, silakan. Tanya aja dulu. Oh. Nanti kalau nggak ada waktu nggak bisa nanya loh. Baik, yang pertama hukum menggunakan binatang atau sesuatu yang haram lah gitu ya, sesuatu yang haram secara umum lah ya, itu untuk obat. Jadi di dalam fikih itu begini Mas, di dalam fikih itu kalau ada teks ya, ada teks yang mengharamkan atau dalil yang mengharamkan secara tegas ya, jadi zahir ayat atau hadisnya itu ada misalkan ya, maka itu tinggal kita ikuti, kecuali memang nanti secara hukum ketika para ulama menjelaskan posisinya seperti ini maksud dalilnya misalkan begitu. Tapi kalau maksud dalilnya itu secara umum adalah keharaman misalkan pada apapun yang itu sifatnya haram, maka berarti pengamalannya adalah mengikuti ya hasil atau istinbat hukumnya gitu. Seperti itu. Fikih itu kan artinya produk hukum yang sudah jadi. Nanti cara mengolahnya itu lewat ya usul fikih, Al-Quran dan Sunnah, qiyas, ijma, kan banyak sekali itu. Ya, produknya, hasilnya atau keputusan hukumnya itu yang kita sebut dengan fikih itu. Misalkan keputusan hukumnya sudah jelas dia haram,
berarti dia nggak bisa digunakan gitu untuk obat misalkan. Nah, biasanya dia berkembang jadi boleh, ya, berkembang jadi boleh. Itu juga karena didukung oleh kaidah yang lain, ya, yang akhirnya membolehkan. Misalkan nanti kaidah yang lain menyebutkan dalam usul fikih, ketika sesuatu yang sifatnya darurat menjadi boleh. Ad-darurat tubihul mahdhurat, misalkan. Sesuatu yang darurat bisa membolehkan sesuatu yang tadinya tidak boleh. Tapi nanti dijelaskan lagi oleh para ulama, biqadriha, sesuai dengan kadarnya. Gitu. Jadi kalau memang tidak ada obat lain yang digunakan, atau keharaman yang umum lah, tidak hanya untuk obat, orang di tempat tertentu, ya, dia nggak menemukan satu makanan apapun kecuali babi misalkan gitu ya, ya, atau binatang yang lain yang memang jelas diharamkan, maka itu untuk menghindarkan dia dari kematian itu diperbolehkan. Tapi tadi biqadriha, hanya pada batasannya. Jangan sampai kenyang. Kalau kenyang itu maruk namanya. Gitu ya. Jadi itu dalam kaidah fikih seperti itu, ya. Kaidah-kaidahnya seperti itu harus kita ikuti. Ya, tidak boleh serampangan. Dalam agama kita itu tidak boleh serampangan. Ya. Oh, jadi boleh gitu misalkan. Seperti pembahasan tentang makanan haram saja misalkan di sini gitu ya, yang pernah jenengan tanya tentang kasus ahlul kitab itu ya. Diskusi tentang ahlul kitab itu definisinya adalah mereka yang beragama selain Islam, Nasrani, Yahudi, dan mereka masih memegang agamanya dengan baik. Seperti itu. Masih ada nggak hari ini? Masih ada, walaupun sedikit gitu ya. Nah, dalam posisi itu berarti daging yang disembelih oleh ahli kitab itu bisa dimakan. Gitu kan? Itu kan yang pemahamannya seperti itu. Tapi pertanyaannya, di Korea ada nggak ahli kitab? Orang mereka ateis kok gitu. Ya kan? Sehingga yang paling aman itu adalah kita menghindari makanan-makanan yang dia itu disembelih gitu, walaupun bukan babi, karena asumsi kita karena tidak disembelih dengan secara syar'i maka dia menjadi haram. Dan kalau dikembalikan kepada hukum tadi maitah, definisi maitah atau bangkai itu bukan sekedar mati karena nggak disembelih, tapi dalam hukum Islam itu bahkan dia tidak disembelih dengan cara syar'i. Ya, cara syar'i berarti kan mengucapkan apa? Kalimat Bismillah, Allahu Akbar misalnya. Tidak menggunakan atau tidak menyembelih dengan cara itu, maka walaupun dia bukan babi tetap dianggap bangkai. Itu dalam definisi syariat begitu. Sehingga kita harus hati-hati. Ya. Jadi dia ya menjadi haram pertama karena posisinya dua, tuh berarti kan penyebab haramnya. Satu, karena dia tidak disembelih secara syariat, ya kan? Yang kedua, karena dia posisinya sudah berubah menjadi bangkai itu. Ya, itu jadi benar-benar harus hati-hati ya. Ya, dalam masalah ini. Jangan asal makan gitu. Seakan-akan makanan itu enggak Allah kasih saja, padahal makanan yang boleh jauh lebih banyak dibanding makanan yang tidak boleh itu. Yang kedua, siwak itu ya. Tadi saya bilang sebenarnya kalimatnya enggak berhenti itu ya. Jadi kalau kita menggunakan menggunakan pemahaman inti daripada persoalan siwak, itu atau tujuan dari siwak itu adalah membersihkan. Ya. Maka berarti walaupun tidak menggunakan siwak seperti yang digunakan oleh Rasulullah, tapi menggunakan alat-alat yang sudah termodernisasi hari ini, pakai pasta gigi atau pakai sikat gigi dan seterusnya, itu boleh. Tapi kalau mau mengambil sunnah nabinya, itu kan nggak dapat dari sisi pemakaian apanya gitu. Ya. Tapi sunnah membersihkan giginya itu dapat. Tujuan dari membersihkan gigi itu kan siwak itu adalah membersihkan mulut kita atau gigi kita gitu. Ya, dapat dia sunnah itunya membersihkannya. Tapi sunnah yang seperti Nabi lakukan itu kenapa ada kalimat tidak tergantikan? Iya, karena memang
eh, saya kira pemilihan Nabi untuk menggunakan itu pun itu sudah luar biasa. Ada karena gini, nanti kalau dikaitkan dengan ayat yang lain bahwa Nabi itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa Nabi itu kan dibimbing oleh wahyu kan, oleh Allah kan. Berarti apapun yang tidak masuk pada persoalan sisi kemanusiaan Nabi, pasti itu ada sisi bimbingan Allah. Gitu. Kenapa Nabi pakai siwak? Nah, ini yang kemudian ya banyak kajian-kajian kesehatan tentang siwak itu sendiri. Itu yang saya bilang nanti muncullah hikmah-hikmah yang akan berkaitan dengan masalah itu. Itu akan banyak. Oh, ternyata orang yang pakai siwak jauh lebih kuat giginya dibanding orang yang pakai pasta gigi misalkan. Itu contoh misalkan, dan seterusnya. Nah, itu kalau mau dicari di Google itu penelitian tentang kenapa pakai siwak jauh lebih hebat dibanding pasta gigi itu akan ketemu. Yang kedua, apakah bisa tergantikan atau dikiaskan orang nggak pakai siwak tapi sekarang diekstrak kepada pasta gigi? Saya kira ya bisa-bisa saja, tapi berapa persen gitu kan? Ya, berapa persen itu? Kayaknya itu hanya marketing aja mas. Tuh yang ngerti itu tuh orang marketing tuh. Ya. Itu orang marketing begitulah gitu ya. Oh ya pakai siwak ini, nggak usah pakai siwak lagi gitu ya, misalkan, dan seterusnya. Itu ya. Jadi secara fungsi mungkin dapat membersihkan, tapi secara kualitas seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah bisa jadi tidak. Dan ketika diekstrak kepada apapun sebagai upaya penggantinya, saya kira itu nggak merubah apa kehebatan siwak dibandingkan dengan pasta gigi yang lain. Atau yang paling gampang itu teman-teman, biar kita bisa satu sisi mendapatkan sisi sunnah atau hubun Nabi, cinta kepada Rasulullah, ya, dalam hal ini menggunakan siwak misalkan, di combine saja. Ada kala kita pakai pasta gigi, ada kala kita pakai siwak. Itu juga bisa seperti itu. Tapi sekali lagi ini bukan persoalan gitu ya. Jenengan mau pakai pasta gigi itu nggak ada masalah gitu. Ini hanya saya ingin memposisikan bahwa apa yang dilakukan Rasulullah itu ya itu punya sisi yang luar biasa ya, sehingga saya pernah mendengarkan penjelasan Syekh dari London waktu itu ketika ada kajian selama musim waktu itu libur. Beliau mengatakan bahwa ya niatkan sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Semoga itu pun menjadi apa? Menjadi bentuk kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Makanya kan misalkan kayak Habib Syekh ya, Habib Umar ya, itu kan beliau nggak lepas siwak itu. Ya. Nanti saya kira kalau mau mencari dalil-dalil penguat tentang masalah itu sangat banyak. Itu ya, saya kira itu ya jawabannya ya. Apa lagi? Pan. Jangan susah-susah Pan. Saya nggak bisa jawab. Yang gampang aja. Apa tuh? Yang wajib apa? Lakukan sholat. Gak apa-apa. Makruhnya dipaksa untuk ditahan dulu nggak apa-apa. Jadi kalau secara kaidah itu kan mana yang didahulukan, makruh apa wajib? Wajib. Kalau kita bicaranya udah mepet waktu dan lain sebagainya ya. Kecuali memang pada keadaan-keadaan yang sifatnya waktu itu masih tersedia cukup banyak. Itu persoalan lain gitu ya. Jadi yang didahulukan itu menurut saya adalah wajibnya daripada nanti waktunya habis. Gitu. Jadi kalau nanti ada keadaan-keadaan seperti itu selama masih bisa ditahan ya, kecuali udah di ujung ya. Itu persoalan lain itu. Nanti bisa saja makruhnya berubah menjadi wajib ya untuk dilakukan karena apa? Nanti kalau nggak dilakukan buang air juga sholat juga jadi susah untuk dilakukan. Karena udah nahannya udah nggak mungkin gitu. Maka itu mungkin jatuhnya buang air dulu. Nanti ketika waktunya sudah habis ya tawakal Allah aja seperti itu. Karena itu udah
kaitannya dengan kesehatan, kaitannya dengan bahaya misalkan kalau ditahan ya. Tapi kalau misalkan masih bisa ditahan, jadi tadi kaidahnya yang makruh ya tidak didahulukan, justru yang wajib didahulukan daripada waktu sholat kita habis. Gitu ya. Oke. Cukup? Oh masih ada. Silakan. Kalau larangan-larangan yang dijelaskan dalam dalil ya itu maka nanti dia bisa menjelaskan status hukumnya ya. Misalkan tadi ya orang buang air ya termasuk itu dahulukan buang air. Sama ketika orang udah lapar, makan tersedia, maka dahulukan makan, kan gitu kan ya. Sama juga ketika orang sholat nggak boleh depannya makanan, itu makruh semuanya itu. Ya. Tapi makruh itu sekali lagi jangan dipahami haram, berbeda dia. Ya, itu satu. Ya, jadi ada dalil-dalil yang memang tegas. Nah, bagaimana dengan kasus yang tadi misalkan ada bising yang terjadi di waktu kita mau sholat, pindah saja mas, pindah saja, jangan deketin itu. Udah tahu bising, kenapa kita sholat di situ? Kita yang pindah, orang kita mau sholat kok gitu. Dasarnya apa? Dasarnya adalah bahwa upaya untuk menjaga sholat itu pada kehusyuan itu adalah perintah, ya, benar nggak? Benar ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi berupaya untuk khusyuk dalam sholat itu perintah teman-teman sekalian. Ya. Walaupun itu pada level yang tertentu ya, artinya orang bisa benar-benar khusyuk. Tapi upaya itu harus ada teman-teman. Kita itu kalau melakukan sholat, upayanya khusyuk, bukan cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Itu harus seperti itu, karena memang perintah. Ya. Nah, nanti hubungannya dengan apa kehusyuan itu? Banyak faktor. Ayat yang berbicara tentang kesabaran itu bicara tentang kehusyuan sholat, iya kan? Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Bahkan ketika Allah berbicara tentang orang beriman yang sukses, itu juga dimulai dengan orang yang khusyuk dalam sholatnya. Berarti kualitas sholat itu adalah sesuatu yang ditekankan dalam kita beribadah, terutama sholat itu sendiri. Gitu. Kalau kita pernah membahas kitab sebelumnya Ayyuhal Walad itu, faktor orang itu tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah yang dilakukan itu salah satunya apa? Salah satunya dia jafun ya, dia kering dari sisi ma'nawinya, tidak punya rohnya. Jadi kalau memang terlihat wah udah nggak memungkinkan kita sholat di situ, kita pindah saja. Jangan kita yang bertahan di situ berharap orang tidak melakukan itu. Saya kira yang ada bertengkar itu. Ya gitu, kita menghindari saja ya. Tapi kalau misalkan itu yang kita yang buat ya, lagi sholat kita dengerin musik gitu, ya itu nggak bisa kan. Dua hal yang kontradiktif yang harus kita lakukan. Tadi saya bilang ya, upaya kita untuk membuat sholat kita jadi khusyuk itu adalah perintah yang harus kita upayakan. Saya kira itu jawabannya mas. Wallahu alam, kalau cocok, kalau nggak cocok ya sudahlah. Silakan yang lain. Cukup? Oh, ada lagi Mas Budi. Iya, kalau masalah fikih emang rame biasa itu. Iya. Nanti kalau itu bukan berangkat dari maitah, ya kita husnuzon ya. Itu bukan dari bangkai gitu. Sehingga bisa. Tapi kalau nanti posisi dari bangkai itu kan persoalan lain. Gitu ya. Nanti, sebabnya begini, cara yang dilakukan pada kulit untuk bisa menjadi halal, ini kan persoalannya kan
Ya. Kulit yang tadinya dia berangkat dari bangkai itu bisa jadi halal ketika dia melalui proses tadi disamak itu. Nah, pada yang lain itu memang tidak bisa semudah itu gitu. Pada tulang, ya, pada rambutnya misalkan, gitu ya, dan seterusnya. Ya. Tapi husnuzonnya dia itu bukan bangkai lah, gitu ya. Ya, artinya memang binatang yang sudah disembelih kemudian tidak mau rugi lah gitu ya. Semua yang terkait dijual juga gitu. Ya. Seperti di tempat Pak Edi kan kayaknya begitu ya. Mungkin kulitnya dikirim ke Pak Edi nanti apanya. Oh, Mas Muji juga yang ngurusin masalah kulit itu. Itu kayaknya ya. Kalau posisinya tidak ya pada kategori haram atau bangkai, ya maka dia jadi boleh. Mungkin ya kita khususnya itu bukan kategori itu ya, sehingga bisa digunakan karena banyak sekarang tuh ya apa kayak tulang, kayak bulu dan lain sebagainya digunakan untuk aksesoris dan sebagainya. Saya kira itu jawabannya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Apa kurang makannya? Ya, kami aturkan terima kasih banyak atas ilmu yang disampaikan oleh Ustadz. Semoga kita semua senantiasa termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada perkenalan dan pesan-pesan yang akan disampaikan oleh perwakilan Lasisnu Korea Selatan kepada Mas Anas dan rombongan. Kami persilakan ke depan. Di sini apa? Saya turun. Tiga-tiganya lah maju lah. Pada berebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya takdimi Imam Masjid Siratal Mustaqim Ansan, Ustadz Haji Irfauddin LCMA Irfanuddin mohon maaf. Yang saya hormati Takmir Masjid Siratal Mustaqim Ansan beserta kepengurusannya, dan yang saya banggakan rekan-rekan paguyuban maupun jamaah yang hadir pada majelis pagi ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul dan menimba ilmu dalam majelis yang mulia ini. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kehadirat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Sebelumnya
alangkah lebih baiknya sebelum bicara lebih panjang, saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anas Hadi Prayitno. Saya domisili ada di Gimhe. Di sini saya sebagai pengurus harian Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sodaqoh Nahdlatul Ulama Korea Selatan beserta rekan-rekan, ada Mas Muklas, ada Mas Jidoni, ada Mas Igna juga. Lazis NU Korea Selatan sendiri, kita sebagai lembaga sosial, kita telah diterbitkan surat keputusan dari Lazis PBNU Pusat untuk melakukan kegiatan di Korea Selatan ini, untuk menghimpun infak, sodaqoh maupun zakat dari rekan-rekan muslim yang ada di Korea untuk kemaslahatan muslim-muslim baik yang ada di Korea dan juga di Indonesia. Sekian dari saya, mungkin ada tambahan dari rekan saya, Saudara Muklas. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya. Kami di depan di sini sebenarnya ingin memperkenalkan diri. Jadi kami dari Lazis NU Korea Selatan datang untuk bersilaturahmi di Masjid Ansan Silatul Mustaqim ini. Ibaratnya juga kulon nuwun ya. Jadi sudah dijelaskan dari ketua kami bahwa kami datang di sini bertujuan juga menyampaikan ingin menyampaikan siapa sih kami dan apa tujuan kami nanti ke depannya, agar nanti kami dapat bekerja sama dengan sedulur-sedulur di jamaah di Masjid Ansan Silatul Mustaqim ini. Jadi kami sebenarnya sudah lama sekali berdiri. Mungkin nanti ditanya takutnya apakah ada anggota dari Lazis NU ini, apakah ada pengurusnya gitu. Alhamdulillah masih ada gitu pengurusnya. Dan ini kami juga masih membuka kalau ada teman-teman yang ingin berkhidmat di bidang sosial, monggo ayo sareng-sareng gabung ke Lazis NU. Kemudian kemarin juga kenapa kami juga senang sekali bisa diterima di Masjid Ansan Siratul Mustaqim ini, karena kemarin kita banyak bekerja sama di bulan Ramadan yang lalu bersama takmir masjid. Kita membagikan takjil di daerah Ansan ini, kemudian juga bekerja sama dalam penyaluran zakat fitrah, fidyah untuk kalangan di Korea Selatan yang berhak maupun di Indonesia. Nah, sehingga nanti kedepannya juga izin juga mengajukan kerjasama kembali seperti tahun-tahun sebelumnya, karena kami percaya dengan kerjasama yang baik ini insya Allah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat muslim di Indonesia maupun di Korea itu sendiri. Jadi untuk program kedepannya itu insya Allah di Ramadan ini kami akan juga bekerja sama dengan takmir, yaitu pembagian takjil, kemudian juga penyaluran zakat
fitrah untuk eh, golongan-golongan yang berhak dan disalurkan di Korea maupun di Indonesia. Itu mungkin dari kami perkenalan singkat. Semoga silaturahmi ini makin mempererat jalinan kerjasama antara Lazisnu Korea Selatan dengan takmir maupun jamaah dari Masjid Ansan Siratul Mustaqim. Mungkin ada tambahan. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami aturkan terima kasih banyak dari perwakilan Lazisnu Korea Selatan. Karena keterbatasan waktu, dari Ustadz Ya. ada yang disampaikan, monggo. Ya, tadi yang pertama menjawab pertanyaan Mas Budi ya, melengkapi lah. Itu saya membaca penjelasan seperti ini penjelasannya dalam satu kitab ya. Saya bacakan artinya. Tidak hanya tulang dan rambut, kuku, tanduk dan bulu-bulunya pun demikian. Ini maksudnya posisi najis itu ya. Wa'almul maitah wa sya'riha itu. Semuanya tidak bisa disucikan dengan disamak karena memang persoalannya itu berbeda dengan kulit Mas ya. Kulit itu bisa dibersihkan dengan disamak, sedangkan yang selain itu tidak bisa dibersihkan dengan disamak. Kemudian ada penjelasan dari beberapa kalangan di sini atau ulama menyebutkan, namun demikian banyak para ulama seperti Umar bin Abdul Aziz, Hasan Basri, Muhammad bin Sulaiman, Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i sendiri yang pada pendapatnya menyatakan tidak najisnya rambut. Paham ya? Ya, maupun bulu karena kematian binatangnya. Ya, bahkan menurut riwayat Abu Shuraij dari Abi Qasim al-Anmati dari Imam Mujani bahwa Imam Syafi'i menarik kembali fatwa najisnya. Jadi kan kita kenal itu ada dalam madhab Syafi'i itu ada ya, pendapat Imam Syafi'i yang lalu disebutnya qaul qadim, kemudian ada qaul jadid itu. Ya. Terkait dengan masalah fatwa najis rambut atau bulu ini. Menurut Abu Hanifah, selain dari babi tidak ada bulu binatang yang najis. Bahkan kalau Abu Hanifah itu mengeneralisasi, selain babi semuanya boleh, gitu ya. Seperti itu. Beliau mengambil pendapat dalam firman Allah, wa min aswafiha wa ubariha dan seterusnya, ya, yang mengatakan ya situ maknanya sangat umum katanya ya, jadi mencakup semua binatang ya, ditambah ada satu dalil dalam hadis innama hurrima akluha, yang diharamkan itu hanya makannya saja ya, jadi itu ya, saya kira itu pendapat ini perlu disampaikan biar dia itu jujur secara fatwa. Saya nggak boleh menyembunyikan ada pandangan-pandangan lain yang itu membolehkan seperti itu ya. Ya biar biasa duduk semuanya persoalan-persoalan ini. Yang kedua di luar ini teman-teman, ini adalah lembaga formal yang dia turunan dari Nahdlatul Ulama yang ada di Korea, PCNU. Lembaga ini ya ingin memfasilitasi teman-teman dalam melakukan ziswab, kira-kira begitu ya, zakat, infak, sedekah, wakaf. Jadi kalau teman-teman repot ya di Indonesia melakukannya, nggak perlu jauh-jauh. Di Korea juga ada Lazisnu. Ya, jadi silahkan ya untuk melakukan zakat nanti di Ramadan, apalagi ada zakat fitrah misalkan, itu bisa bekerja sama ya, kecuali masjid punya lajis sendiri. Masjid kan nggak punya lajis sendiri, tapi meskipun punya lajis sendiri itu bisa bekerja sama dengan Lazisnu
ya, karena mereka sudah berpengalaman di dalam masalah pelayanan zakat, infak, sedekah itu sendiri, itu ya teman-teman ya. Jadi intinya itu, cuman memang kayaknya berat mau ngomong ke sana gitu ya. Ya saya bantulah ya. Silahkan, insyaallah dengan memperdayakan lembaga seperti ini, itu berarti kita mendakwahkan zakat, infak, sedekah di bumi Korea insyaallah. Ya, dan manfaatnya akan lebih umum sifatnya insyaallah. Ya, itu saja dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.